Jika tidak ditangani, kleptomania dapat mengakibatkan masalah emosional, keluarga, pekerjaan, hukum, dan keuangan yang parah. Misalnya, dia tahu mencuri itu salah, tetapi dia merasa tidak berdaya untuk menahan dorongan hati. Kita masih membahas mengenai kleptomania, suatu gangguan kesehatan mental yang langka namun serius yang dapat menyebabkan banyak masalah emosional pada Anda dan orang yang Anda cintai jika tidak ditangani. Saya membagi penjelasan ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya sudah membahas mengenai pengertian, karakteristik, siklus, dan faktor risiko dari mereka yang mengalami kleptomania. Sedangkan di video kedua, saya akan membahas mengenai dampak dan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menolong orang dengan masalah ini. Sejumlah kasus kleptomania tidak pernah berhasil didiagnosa karena berbagai alasan. Banyak orang dengan kleptomania menjalani kehidupan dengan rasa malu untuk mencari perawatan kesehatan mental karena takut ditangkap atau dipenjarakan. Padahal seorang profesional kesehatan mental biasanya tidak melaporkan kasus pencurian seperti ini kepada pihak berwenang. Sebagian orang dengan kleptomania mungkin hanya dipenjara setelah pencurian berulang, tanpa adanya penanganan medis atau psikologis lanjutan. Jika tidak ditangani, kleptomania dapat mengakibatkan masalah emosional, keluarga, pekerjaan, hukum, dan keuangan yang parah. Misalnya, dia tahu mencuri itu salah, tetapi dia merasa tidak berdaya untuk menahan dorongan hati, sehingga dia mungkin didera oleh rasa bersalah, malu, terhina, dan membenci dirinya sendiri. Orang dengan gangguan ini dapat terkena masalah hukum, seperti ditangkap, disidang, dan ditahan sebagai akibat dari gejala kleptomania mereka. Dan bila terus dibiarkan, penderita kleptomania bisa mengalami gangguan mental serius, bahkan bisa berpikir untuk bunuh diri. Karena penyebab kleptomania belum diketahui secara pasti, belum diketahui juga bagaimana cara mencegah gangguan perilaku ini. Namun, pengobatan atau penanganan sedini mungkin dapat mencegah kleptomania memburuk dan mengurangi risiko timbulnya dampak negatif. Sebagai orang yang mengalami kleptomania, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, pelajari masalah Anda. Bekali diri Anda dengan informasi, pelajari tentang kleptomania sehingga Anda dapat lebih mengerti tentang faktor risiko pengobatan dan kejadian pemicu. Temukan hal yang mendorong Anda. Identifikasi situasi, pikiran, dan perasaan yang mungkin memicu keinginan mencuri sehingga Anda sanggup mengambil langkah untuk mengatasinya. Kedua, latihlah hidup yang mindful, yang sepenuhnya di sini dan sekarang. Hiduplah lebih tenang dan lebih sadar akan situasi dan kondisi Anda. Temukan jalan keluar yang sehat atas masalah-masalah Anda. Jelajahi cara yang sehat untuk menahan keinginan mencuri atau mengutil melalui olahraga dan aktivitas rekreasi. Pelajari juga relaksasi dan penanganan stres. Cobalah teknik pengelolaan stres seperti meditasi pernafasan, yoga, atau tai chi. Ketiga, psikoterapi. Jenis psikoterapi yang biasanya digunakan untuk menangani kleptomania adalah terapi perilaku kognitif alias Cognitive Behavioral Therapy. Terapi kognitif akan membantu penderita mengurangi pikiran untuk mencuri atau mengutil. Selain itu, terapi ini juga bisa membantu pasien untuk mengenali munculnya hasrat ketika ingin mencuri dan dampak jika ketahuan mencuri. Pasien juga dilatih untuk melakukan hal lain yang lebih positif ketika dorongan untuk mencuri muncul, misalnya dengan teknik relaksasi. Kleptomania harus ditangani secara berkelanjutan agar tidak kambuhan. Keempat, psikofarmaka. Ada waktunya penanganan kleptomania membutuhkan obat-obatan juga jika ditemukan masalah dalam neurotransmitter otak. Untuk obat-obatan, dokter mungkin dapat meresepkan obat antidepresan jenis Selective Serotonin Reuptake Inhibitor SSRI. Obat ini membuat serotonin bekerja lebih efektif sehingga dapat menstabilkan emosi pasien. Dokter juga bisa memberikan obat antagonis opioid yang berfungsi menurunkan dorongan untuk mencuri dan rasa senang yang timbul setelah mencuri. Kelima, jalani perawatan Anda dengan disiplin ketat. Anda bisa merawat diri sendiri dengan mengikuti rencana perawatan yang dianjurkan dokter dan terapis Anda. Minum obat sesuai arahan dan hadiri sesi terapi yang dijadwalkan. Dapatkan pengobatan untuk penyalahgunaan zat terlarang atau gangguan kesehatan jiwa lainnya jika memang diperlukan. Tetap fokus pada target perawatan Anda. Keenam, jika kleptomania diderita orang lain yang dekat dengan Anda, sampaikan kepedulian Anda.
Kleptomania adalah kondisi kesehatan mental, bukan cacat karakter. Jadi, jika Anda mencurigai seorang teman dekat atau anggota keluarga mungkin menderita kleptomania, dekati orang tersebut dengan kepedulian dan kasih. Hindari tuduhan, penghakiman, atau kata-kata buruk lainnya. Mungkin bermanfaat untuk menekankan bahwa Anda khawatir serta peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan orang yang Anda cintai. Anda khawatir tentang risiko pencurian kompulsif seperti ditangkap, kehilangan pekerjaan, atau rusaknya hubungan yang berharga. Anda memahami bahwa dengan kleptomania, keinginan untuk mencuri mungkin terlalu kuat untuk ditolak. Ketujuh, ajak dan temani pencarian bantuan. Dukungan keluarga atau orang yang peduli kondisi penderita juga bisa membantu. Karena itu ajak dan temani dia ketika berobat dan menjalani terapi. Terapis atau dokter nantinya akan menjelaskan pada Anda mengenai kondisi teman atau saudara Anda dan cara mengatasi apabila sewaktu-waktu dia mengalami kekambuhan. Pastikan Anda memahami detail rencana pengobatannya dan secara aktif mendukung pemulihannya. Menghadiri satu atau lebih sesi terapi dengan orang yang ingin pulih mungkin membantu. Anda juga akan mengerti faktor yang bisa memicu keinginan pasien, mengapa sampai mencuri, dan cara paling efektif untuk mengatasinya. Saya selesai sampai di sini dengan pembahasan mengenai kleptomania. Dan sampai jumpa di minggu mendatang dengan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Dan ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.